Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak melihat kepada rupa kita. Ini juga para lelaki perlu senantiasa mendidik istri. Kita ketika mau berangkat ke sini, kita akan cari baju yang pas sama kita. Cari sarung atau celana atau peci. Kita akan bercermin kan? Karena kita ingin tampil bagus. Nah, makanya toko-toko baju itu Masya Allah di mana-mana. Untuk wanita mungkin mereka lebih lagi peduli sama penampilan. Salon-salon, tempat skincare, tempat apa. Tolong sering diingatkan dalam rangka mengingatkan diri kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada rupa kalian, kepada bentuk fisik kalian, enggak. Allah nggak lihat. Kalau kita daftar jadi tentara mungkin, kita akan dilihat fisiknya sama mereka. Kalau kita daftar bekerja di sebuah tempat, mereka akan lihat fisik kita. Bahkan kadang-kadang tempat kerja itu disyaratkan apa? Good looking. Iya, penampilannya harus bagus. Iya, manusia melihat kepada itu. Maka yang dipekerjakan itu orang-orang yang kadang-kadang memang punya penampilan bagus seperti itu. Kata Nabi SAW, Allah nggak melihat ke sana. Kalau Allah melihat ke sana, ya Allah akan samakan semua orang. Enggak, Allah bikin beda-beda gitu. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tampan, ada yang kurang tampan, ada yang cantik, ada yang hampir cantik. Seperti itu. Tapi Allah nggak melihat ke sana. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat kepada harta kalian. Kita peduli sama harta. Kita memandang manusia itu kepada harta yang dilihat. Pakai mobil apa, pakai motor apa, pakai jam apa, bajunya merek apa, sandalnya seperti apa, jamnya kayak apa, cincinnya apa. Itu pandangan manusia. Makanya kita menilai manusia biasanya dari tadi postur tubuhnya, penampilannya, lalu harta yang dia miliki. Masyarakat menghormatin fulan. Kenapa fulan dihormatin sama masyarakat? Fulus. Fulan fulus. Itu pandangan masyarakat. Tapi Nabi SAW mengatakan, bukan itu tempat Allah memandang. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla adalah hati kalian. Itu yang dilihat. Allah tahu apa isi hati kita. Allah tahu dengan pikiran-pikiran yang ada dalam hati kita. Allah tahu dengan penyakit yang ada di hati kita. Dan yang Allah lihat amal perbuatan kalian. Maka kita perlu ngecek, check up sekarang kita hati kita. Ada banyak tulisan para ulama, khususnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang membahas tentang urusan hati ini, syaitan. Karena kita perlu banget untuk check up hati kita. Ada penyakit. Bagaimana cara mengeceknya? Yang pertama, ketika kita sedang beribadah, dicek bagaimana kondisi kita tatkala kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang ketika beribadah, baik itu sholat, puasa, umroh, haji, mengeluarkan zakat, itu yang hatinya tidak sedang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang ditanya, tadi imamnya baca apa rakaat pertama? Baca apa ya? Allahu a'lam. Ada orang yang tidak sadar. Ini sedang sholat ya. Sedang menghadap kepada Allah, Allahu Akbar. Bahkan sebagian ketika sholat itu ingat dengan utang-utang dia, ingat dengan nanti mau ngapain ini dan itu. Loh, engkau sedang menghadap Allah tapi hatimu tidak ada di rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya apa? Lelaki yang hatinya ada di mana? Fil masjid. Dia di pasar, hatinya di masjid. Sebagian kita tubuhnya di masjid, hatinya di pasar. Apakah antum pikir semua orang yang sholat di masjid hatinya bergantung di masjid? Belum tentu, siapa. Sampai seorang syekh menjelaskan kejadian di Riyadh ya, tentang bagaimana kondisi hati orang. Ini sholat duhur. Sholat duhur. Imamnya lupa, bacanya jahr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus amin ke makmumnya semua. Gak tahu ini sholat duhur. Nanti rakaat kedua terus amin sampai selesai baru mereka sadar, ya Allah ini sholat duhur tadi kok keras suara imam. Karena hatinya sedang, mungkin dia sedang khusyuk Ustaz. Jadi tahu-tahu walau bolin amin
Itu kita perlu cek.